kekuasaan Kanjeng Panembahan Senopati sangat disegani oleh raja-raja lainnya di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai orang sakti mandraguna. Karena kesaktiannya itu, para rakyat dan para makhluk halus tunduk padanya. Bahkan dari salah satu makhluk halus itu ada yang menjadi permaisurinya, yaitu Putri Ninangin atau sering dipanggil dengan panggilan Nyai Roro Kidul. Ia berasal dari dalam laut selatan Pulau Jawa. Perkawinan Kanjeng Panembahan Senopati dengan Nyai Roro Kidul menurunkan seorang putra. Putra itu diberi nama Raden Rangga. Kanjeng Panembahan Senopati sangat mencintainya. Ia sudah melihat bahwa kelak putranya itu akan menjadi pemuda yang pilih tanding. Nyai, rawatlah anakku si Rangga. Aku tidak mungkin akan tinggal selamanya di alammu, alam makhluk halus. Aku harus memimpin rakyatku di Mataram. Kata Kanjeng Panembahan Senopati kepada istrinya Nyai Roro Kidul. Titah paduka akan hamba laksanakan. Namun janganlah tuanku melupakan anak dan istrimu ini yang ada di lautan selatan. Janganlah engkau khawatir. Sewaktu-waktu aku rindu pada kalian, aku akan mengunjungi kalian. Yang terpenting, rawatlah si Rangga agar menjadi pemuda yang baik dan berguna. Aku berharap suatu hari nanti Rangga bisa menggantikan kedudukanku sebagai Raja Mataram. Sungguh senang hamba mendengar sabda paduka. Semua titah akan hamba laksanakan. Setelah itu, Kanjeng Panembahan Senopati berpamitan kepada Nyai Roro Kidul dan menyempatkan diri untuk mencium Raden Rangga. Konon kabarnya, ketika Raden Rangga beranjak dewasa, ia menjadi pemuda yang tampan, berbadan tinggi, dan gagah. Sebagai keturunan gaib, Raden Rangga juga memiliki kesaktian yang gaib. Karena kesaktiannya itu, ia juga dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna, seperti ayahnya di Mataram. Akan tetapi, sayang, kelebihannya itu tidak dipakai untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Ia justru memamerkan kesaktiannya itu. Ia tidak segan-segan untuk melukai orang apabila keinginannya tidak dituruti. Perbuatan jahat ini terus dilakukan di berbagai daerah di Kerajaan Mataram. Kawula Mataram takut apabila berpapasan dengan Raden Rangga karena mereka tidak ingin menjadi salah satu korbannya. Pada suatu hari, ada segerombolan pemuda yang sudah tidak tahan dengan perbuatan jahat Raden Rangga. Mereka mengeroyok anak sang putra raja dan penjaga laut selatan itu. Raden Rangga, hentikanlah kesenanganmu menyakiti orang lain itu. Aku sebagai rakyat kecil tidak akan membiarkan anak raja berbuat semaunya. Bentak salah satu pemuda pengeroyok itu.
Mendengar ucapan itu, Raden Rangga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kalian tidak tahu siapa yang kalian sedang hadapi? Raden Rangga pun mengerahkan kesaktiannya. Tidak lama kemudian, ia berhasil mengalahkan mereka. Begitu mengetahui perbuatan jahat yang baru saja dilakukan Raden Rangga tersebut, rakyat Mataram sudah tidak dapat menahan rasa bencinya. Mereka segera menghadap ke keraton Mataram. Maaf Paduka, kami menghadap tanpa Paduka panggil. Kami sangat merasakan ketakutan, Baginda. Ketakutan? Siapa yang membuat kalian takut? Para penghadap terdiam dan saling berpandangan. Namun akhirnya mereka memberanikan diri. Raden Rangga, Paduka. Yah, aku sudah mendengarnya. Sekarang kalian pulanglah dengan damai. Aku akan menangani si Rangga. Pada suatu hari, Kanjeng Panembahan Senopati memanggil Raden Rangga. Dengan penuh tanda tanya, Raden Rangga langsung menghadap ke ayahandanya itu. Ada apakah gerangan ayahanda memanggil Ananda? Apakah ayahanda sakit? Kanjeng Panembahan Senopati sengaja berbaring dan pura-pura kelelahan. Ia ingin menguji seberapa kuat tangan anaknya yang dibilang sakti itu. Pijatlah badanku, aku merasa sangat lelah. Ketika Raden Rangga sedang memijat kaki ayahnya, sang ayah mengeluarkan kekuatannya. Ia menendang Raden Rangga hingga terpental keluar istana. Namun, berkat kesaktiannya, Raden Rangga sama sekali tidak mengalami luka. Raden Rangga segera meninggalkan istana. Ia mengira bahwa ayahnya sudah tidak mencintainya lagi. Raden Rangga terus berjalan tanpa arah. Hingga sampailah ia di Kadipaten Pati. Di sana ia menemui penguasa yang masih pamannya sendiri. Raden Rangga menceritakan peristiwa yang ia alami kepada pamannya dan meminta izin untuk tinggal di Kadipaten Pati untuk sementara. Tetapi Adipati Pragola menolaknya. Ia takut Kanjeng Panembahan Senopati akan marah dan kecewa padanya. Raden Rangga pun pulang tanpa pamit. Ia menghancurkan tembok dan bangunan dengan pukulannya. Kejahatan demi kejahatan terus dilakukan oleh Raden Rangga. Akhirnya Kanjeng Panembahan Senopati memanggil Nyai Roro Kidul. Aku sudah tidak bisa membina Rangga lagi. Maka aku kembalikan kepadamu, Nyai. Baiklah, hamba akan mencoba menyadarkannya dengan cara hamba. Nyai Roro Kidul membuat sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan naga yang sedang mengganggu kerajaan Mataram, maka ia akan mendapatkan separuh bumi Mataram. Sayembara itu didengar oleh Raden Rangga. Raden Rangga segera menghadapi sang naga. Raden Rangga mengeluarkan kesaktian dan kekuatannya. Namun, pukulan Raden Rangga tidak membuat sang naga merasa kesakitan.
Merasa sudah kehabisan akal, Raden Rangga menusukkan keris pusakanya ke sang naga. Namun sang naga tidak mempan oleh senjata. Karena merasa kewalahan, Raden Rangga melarikan diri. Namun dengan cepat, sang naga membelit tubuh Raden Rangga. Tiba-tiba mereka berdua musnah karena adanya hujan disertai petir. Konon kabarnya sebenarnya mereka tidak musnah. Raden Rangga dibawa oleh ibunya ke alam gaib, Nyai Roro Kidul yang menyamar menjadi naga. Setelah Raden Rangga musnah, rakyat Mataram terbebas dari rasa takut. Nah, itu tadi cerita dari saya. Pesan dari cerita tersebut adalah, jika memiliki kelebihan, hendaknya digunakan untuk hal yang bermanfaat. Terima kasih. Salam literasi, ayo membaca.